warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya haturkan kepada narasumber yang telah berkenan hadir di bincang santuy-santuy kita ini. Hari ini kita kedatangan guru kita, yakni beliau Dr. Kiai Haji Khairul Bashar MSI, yang mana beliau ini Kaprodi Manajemen Dakwah UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk itu, di bincang santuy kita ini kita akan membahas pasal haji. Benar Bapak? Iya. Baik, kita akan mulai ke pertanyaan yang awal. Kenapa sih Pak di bulan Dzulhijjah ini sering dikatakan sebagai bulan haji? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dzulhijjah dari kata Dzi dan Al-Hijjah, yaitu memang bulan untuk haji. Dan Dzulhijjah ini ada hari-hari yang istimewa, itu Asyrul Awal min Dzulhijjah, 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah, ya, tanggal 1 sampai tanggal 10. Ya, maka di sana ada kesunnahan untuk puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. 10-nya jangan, 10-nya haram ya. Ya, kalau nggak kuat 1 sampai 9, ya diambillah 9, 8 dan 9. 8 itu yang Arafah, ya Tarwiyah, 8 Tarwiyah, 9-nya adalah Arafah. Itu. Jadi memang bulan haji, karena haji itu tidak boleh bulan kecuali pada bulan Dzulhijjah itu. Kira-kira di bulan Dzulhijjah itu juga ada keistimewaan yang lain tidak Pak? Istimewanya tadi saya sampaikan, yaitu 10 hari ya, awal dari bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10 ya. Untuk berpuasa ya, diampuni dosanya, terutama kalau nggak bisa kuat puasa 9 hari ya 8-nya itu Shaumul Tarwiyah, itu adalah pahalanya adalah kafaratu sanatin, yaitu menghapus dosa setahun. Kalau Yaumul Arafah itu kafaratu sanatin, menghapuskan dosa 2 tahun. Itu tentang bersama bulan Dzulhijjah. Tanggal 10 Dzulhijjahnya kita tahu ada namanya Idul Adha ya, di mana pahalanya besar sekali bagi yang mau melaksanakan ibadah kurban. Dan yang kita ketahui ya, Dzulhijjah itu bulan haji, maka dari itu ya kaum muslimin ya yang mampu diwajibkan untuk ibadah haji ya, hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu Mas. Baik Pak. Berarti keistimewaan di bulan Dzulhijjah itu ya diantaranya itu puasa 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ya Pak? Iya, 9 hari dong kan? 10 hari. Ya, Di 10 itu kita makan-makan ya Pak? Iya. Baik Pak, ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Apa saja keistimewaan haji dalam konteks spiritual dan beragama, yang mana hal itu mempengaruhi kehidupan seorang muslim? Ya, haji itu kan yang diharapkan adalah hajinya diterima, dosanya diampuni. Itulah yang adalah haji mabrur. Ya, karena lawan katanya adalah haji mardud. Mardud bukan berarti mancing kamar terus itu, bukan itu ya. Artinya itu haji yang ditolak. Mengapa? Nah, di antaranya haji itu biayanya dari harta yang halal. Yang maaf kalau misalnya biaya sama-sama duit, kalau dari duit yang harta yang haram, itu termasuk yang diberikan haji itu enggak mabrur. Ya. Kemudian untuk haji ini ya, ini sebenarnya. Jadi kalau haji itu bisa umroh, kalau umroh bisa haji, ya. Makanya mohon maaf ini ada pemikiran, oh kita kalau haji nanti umurnya nggak cukup, kita umroh saja. Jadi ketika kita punya uang cukup untuk haji, itu kewajiban haji, ya. Kapan waktunya? Allah menggugurkan supaya kita bisa membayar dulu, ya. Nah, syukur-syukur kita berdoa sambil menunggu haji kita sudah bayar, bisa juga umroh.
umroh. Nah ini saya bacakan hadis ya tentang keistimewaan harta yang digunakan untuk haji, yaitu idza kharajal hajju min baitihi kana fi hirzillahi fa imata qabla an yaqdiya nusukahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara wa infaqud dirhamil wahidi fi dzalikal wajhi ya'dilu arba'ina alfi dirhamin fi ma siwahu. Idza kharajal hajju, jika haji itu keluar, yang mau haji itu keluar min baitihi, dari rumahnya, maka dia karena adanya dia fi hirzillahi, di dalam yaitu lindungan Allah Subhanahu wa taala. Fa imata, maka jika ia meninggal dunia qabla ayak dia nusukahu, ya, sebelum menyelesaikan rukun haji, wajib haji, dia meninggal, ghafarallahu lahu, Allah mengampuni lahu baginya dosa-dosanya. Mata kodama, ya, dosa yang dosa-dosa dia yang terdahulu, wa ma ta'akhkhara, dan juga yang akan datang. Wa infaqud dirhamil wahidi, infak atau harta yang dia gunakan untuk berhaji, ya, 1 dirham fi dzalikal wajhi, dalam hal itu, ya, ya'dilu arba'ina alfi dirhamin. 1 dirham kalau kita rupiah, berarti 1 rupiah itu sepadan dengan arba'ina 40 alfi dirhamin, 40 juta dirham. Berarti 1 rupiah sama dengan 40 juta, ya, fi masiwahu, ya, itu juta dalam perkara selainnya. Jadi kalau kita bayar itu 58 juta kali 40 juta, nah, 40 juta rupiah, kalau kita rupiah, ya, berapa triliun itu, ya. Berarti nggak rugi, makanya mohon maaf ini kalau kita haji mahal, kalau dari ini siapa tanding tidak banding. Itu Mas. Kemudian tadi saya katakan, ya, haji itu bisa umrah, tapi kalau umrah bisa haji. Mengapa? Karena ketika sampai ke tanah suci itu di Makkah, bisa umrah lebih dari 2 kali. Karena gini, umrah 1 ke umrah yang lain itu menghapus dosa-dosa. Biasanya sampai 5 kali umrah. Itu kan umrah, ya, al-umratu ilal umrati kafaratun bainahuma. Di umrah 1 dengan lainnya itu menghapuskan dosa kita. Wal haji mabrur, haji mabrur la yasalul jaza ilal jannah, tiada balasan kecuali surga. Ini banyak itu. Jadi kayak haji itu bisa umrah, kalau umrah belum bisa haji. Banyak ada haji kecil yang bisa. Itu Mas. Oh, berarti seseorang yang ingin melaksanakan rukun Islam kelima, ya, yakni haji, itu harus mampu secara fisik dan juga mampu secara finansial, Pak. Iya. Dan juga tadi kan kata Bapak ada haji yang tidak boleh dengan umroh, ya Pak? Enggak begitu, kalau haji mesti bisa umroh, kalau umroh bisa haji. Ya. Tapi kalau haji itu waktunya bulan Dzulhijjah. Kalau umroh kan bisa salah gitu. Berarti Ya. itu masuknya itu umroh kiron apa tamattu, Pak? Yang ada itu tamattu aturan itu untuk haji, kalau umroh nggak ada. Oh, ada ya, Pak? Ada. Berarti itu masuknya ke bagian haji, ya Pak? Iya. Yang ada 3 itu kayak ifrad, tamattu, sama itu haji, itu haji, ya Pak? Iya, haji. Oh. Ya. Berarti seseorang yang ingin melaksanakan haji itu harus mampu secara fisik dan finansial. Ya, karena haji itu beribadah maliyah, ya, badaniyah, ibadah yang sifatnya maliyah, bondo atau harta, wa badaniyah dan badan. Mampu tapi fisiknya nggak mampu, nggak bisa. Atau sebaliknya, itu dulu harus, ya, ini. Menurut Bapak, Pak, kan saya pernah mendengar atau melihat di postingan-postingan seperti IG dan juga sosial media itu kan ada pamflet pembuatan itu, Pak, yang kayak misalkan badal haji atau badal umroh. Kira-kira kalau pandangan Bapak gimana itu, Pak? Memang boleh saja haji, ya, tapi kebanyakan haji umroh enggak haji. Ya, haji bisa itu pada haji. Maka gini, kalau nggak mau haji mahal sekarang ini hampir 60 juta, ada haji umroh.
Tapi syaratnya harus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, mau gitu. Nah, iya. Udah, Pak. Nah, iya. Jangan dulu. Murah itu ya. Nggak sampai ya, nggak sampai 10 juta. Nah, tapi syaratnya harus diumumkan. Tinggal dunia. Berarti badal haji itu boleh apa ya? Ya. Dan bagaimana Pak pelaksanaan haji dapat memperkuat ikatan sosial di antara sama muslim? Iya, jadi begini ya. Jadi kalau di tanah suci itu kita nggak